Halo selamat sore Sobat 7, gue Naldi Pratama dan hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya ngebangun bisnis restoran di saat pandemi seperti ini. Nah penasaran kan? Makanya stay aja di Sabtu Me Time Trans 7. Sebenarnya nama Rauhe Noodles itu ada dari kita ngambil salah satu night market yang terkenal di Taiwan. Specifically-nya itu di Taipei, namanya Rauhe Night Market. Nah, di situ kita coba ngebawa semua makanan-makanan dari sana di Indonesia dan kita coba untuk mix dengan taste dari lidah Indonesia. Oke, jadi kalau untuk dari konsepnya Rauhe ini, kita itu pastinya maunya nyaman untuk konsumen kita. Nah, di sini tuh kita ada ngebagi dari smoking dan non-smoking tempatnya. Jadi buat orang yang mau sambil smoking, mereka bisa di area tertentu, dan buat non-smoking bisa di area yang di dalam. Nah, dari ambience-nya sendiri itu kita menggunakan warna merah yang cenderung sangat familiar dengan yang namanya Taiwan. Dan dipadukan dengan warna-warna industrial seperti abu-abu, putih, sehingga kita tuh bisa membuat brandingan street. Nah, selain itu juga, kita di sini mendesain tempat menggunakan dekor-dekor yang tua. Nah, karena kita mau ngebawa makanan-makanan street di sana, jadi kita juga membawa ambience di mana kalian bisa ngelihat dekorasi seperti belakang saya ini. Ini ada mesin ketik tua, ada juga TV tua. Nah, itu menambah nuansa dari street marketnya itu sendiri. Pasti semuanya bingung kan, kayak apa sih bedanya Taiwan food sama Chinese food? Nah, sebenarnya secara makanan itu nggak gitu beda jauh, tapi kita dari cara pembuatan itu beda. Di mana Taiwan food itu kita menggunakan makanan-makanan yang pedas, makanya kita sangat signature di namanya chili oil. In every makanan yang kita kasih, itu kebanyakan bisa dipadu-padakan dengan chili oil. Nah, jadi kalau kalian kesini jangan lupa ya buat minta chili oilnya. Nah, selain itu juga kita di sini juga sangat signature sama namanya barbecue beef, Chinese barbecue. Nah, itu tuh seperti daging brisket yang kita olah selama 12 jam sehingga dari dagingnya sendiri tuh sangat amat gampang untuk dimakan. Nah, selain itu juga kita juga di sini menggunakan kuah kolagen dan kuah-kuah tertentu yang dimasak selama 12 jam juga. Di mana kuah-kuah tersebut itu berasal dari kulit ayam, sayap ayam dan juga ceker sehingga kolagennya itu akan keluar secara sendirinya. Salah satu menu andalan kita adalah Mala Noodle Soup, di mana kita menggunakan mie tipis dan juga kuah kolagen yang tadi disebut. Nah, jadi kuah itu tuh bentuknya itu akan sedikit lebih kental dikarenakan dari kolagennya sendiri. Dan di atasnya itu bakal ada daging brisket sebagai toppingnya. Nah, selain itu juga kita ada namanya gua bau Rauhe. Nah, gua bau ini tuh apa sih sebenarnya? Gua bau itu sebenarnya tuh bakpao yang dimasak, habisnya juga di dalamnya ada daging brisket dan juga ada taburan dari kacangnya. Nah, buat si bakpao-nya itu sendiri, mereka itu punya tekstur yang lembut banget dan brisket yang juicy, sedangkan kacangnya itu sangat crunchy. Oleh karena itu dari teksturnya itu sangat rich sekali. Saya juga kita ada juga Chinese barbecue, ada chicken dan juga ada beef. Oke, alasan kenapa memilih Kemang karena Kemang itu adalah tempat yang prime spot. Selain Senopati, Kemang juga menjadi opsi kedua orang Jakarta untuk pergi mencari makan. Nah, trafficnya sendiri juga lumayan tinggi. Traffic yang dimaksud itu apa sih? Traffic itu ada dari orang mencari makan tuh tingkat konsumsinya tuh tinggi untuk makan makanan. Selain itu juga ya kita tahu Kemang kan semacet apa ya. Jadi itu juga sebagai teknik marketing di mana setiap kali ada kemacetan yang lewat di depan kita, orang tuh bakal lihat, oh ada Rauhe nih di sana sambil mereka nunggu kemacetan. Jadi itu sih alasannya kenapa kita milih Kemang. Untuk media promosinya, kami menggunakan sosial media yaitu Instagram sebagai main account kita. Untuk semua sumber informasi, konsumen bisa langsung lihat di Instagram kita @rauhe.noodle. Jangan lupa di follow ya by the way. Nah, selain itu juga kita menggunakan word of mouth. Karena di Kemang ini kan orang suka ikut-ikutan lihat apa yang tren. Jadi semakin banyak orang yang ngomongin tentang
restoran kami, Rauhe, orang juga bakal kayak penasaran, apa sih Rauhe, dan mereka pasti mau coba. Sebenarnya untuk market di Indonesia, untuk Taiwan food tuh sangat jarang dibandingkan dengan Chinese food. Oleh karena itu kami berani banget untuk yang namanya, oke kita main Taiwan food aja. Karena dari rasa juga berbeda kan pastinya. Nah, Chinese and Taiwan food itu juga konotasinya itu banyak banget yang menggunakan daging babi atau hal-hal yang membuat makanan itu tidak halal. Nah, di sini kita bisa make sure kalau misalnya semuanya itu adalah makanan-makanan halal. Kita tidak menggunakan daging babi dan kandungan-kandungan yang seperti itu. Oke, selain itu juga, selain dari makanan yang halal, kita juga membuat tempat ini supaya fotogenik. Seperti kalian Sobat 7 pasti suka banget kan nyari kafe atau restoran yang bisa untuk foto di Instagram. Kita punya banyak spot, salah satunya yang di belakang saya ini. Ada juga di depan dan di samping, hampir semuanya lah bisa dibuat foto. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari tempat foto sambil makan yang enak, come to Rauhe. Wah, walaupun masih sebagai mahasiswa, kenapa milih F&B? Karena kita kalau misalnya di kampus, kita kan mempelajari semua industri yang ada. Apalagi kalau misalnya kalian ngambil business management. Nah, kebetulan gue ngambil business management dan yang gue lihat, itu menurut riset, CAGR dari F&B itu selalu positif selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, kenapa kita nggak ngambil aja F&B? Karena udah pasti positif kan pertumbuhan marketnya. Tantangannya pasti kalau buat bisnis tuh banyak banget ya. Kayak nggak cuma F&B, mau fashion, mau kriya, itu pasti tantangannya macam-macam. Apalagi sekarang di pandemi yang apapun serba nggak jelas. Jadi kalau untuk tantangannya tuh pasti A ke Z-nya tuh banyak banget. Dari kita beli bahan baku, beli peralatan, nyiapin market, brandingan, even sampai nyari tempat di sini pun itu juga banyak tantangannya. Nah, yang paling susah kalau di F&B itu kita biasanya untuk ngatur stok dan nyiapin menu-menu yang udah bakal mau kita keluarin ke market. Kayak semua menu yang di situ udah kita kurasi dari ratusan menu dan kita giving you the best menu yang bisa kita kasih. Yaitu 50 menu yang ada di buku menu kita. Selain itu juga tantangannya itu kan kita sebenarnya adalah bisnis dengan kebutuhan primer. Semua orang pasti butuh makan. Pagi, siang, sore, walaupun malam juga orang ada yang nyari makan malam. Jadi ya tantangannya kita harus bisa ngasih makanan yang proper untuk pagi, siang, sore, dan malam. Oleh karena itu di Rauhe kita nyiapin bubur untuk pagi. Terus juga kalau misalnya mau brunch kita ada banyak jenis appetizer. Dan malam juga kalau misalnya kalian mau makan santai kita ada gua bao dan ada banyak dessert. Nah oleh karena itu kita nyesuaiin sama apa yang market butuh. Itu yang lumayan susah di F&B. Selain pandemi kita juga ada perubahan yang namanya kayak dari digital consumption, dari kebiasaan manusia. Nah yang bikin susah itu adalah kita harus tahu customer journey-nya. Kayak mereka datang ke Rauhe itu pertama apa sih yang mereka mau cari dan sampai mereka mesen dan juga sampai mereka keluar gitu. Jadi kita harus bikin kayak gimana mereka datang ke Rauhe, mereka mau datang dan dia mau mesen dan dia mau kayak sempat-sempatnya tuh foto-foto di corner-corner kita dan juga repeat order. Untuk kolaborasi pastinya kita bakalan ada bekerja sama dengan pihak lain. Untuk saat ini, selama soft opening and grand opening, kita ada banyak banget influencer, food blogger, dan juga mungkin salah satunya ada Pak Sandiaga Uno datang ke sini, sehingga itu bentuk dari promosi kita sementara ini. Untuk kedepannya masih ada surprise yang bakal kita kasih untuk kalian. Ditunggu ya. Seperti kita sendiri juga kalau misalnya datang ke restoran pasti mau yang namanya seneng kalau misalnya datang. Jadi pelayanan terbaik itu, yang sukses itu adalah kalau misalnya customer datang dan mereka seneng, mereka puas dengan apa yang kita berikan. Selain itu juga bisa dilihat dari rating yang dikasih atau mungkin juga mereka ngepost di Instagram mereka. Itu yang membuat secara sosial media konsumen itu suka sama kita. Selain itu juga kalau secara bisnis kita tuh sangat dapat dibilang sukses apabila dari jumlah stoknya habis, banyak yang laku, banyak yang mesen, banyak yang repeat order. Jadi kalau untuk suksesnya sih kayak gitu sih.
Baik banget yang nanya, setelah Kemang kemana? Apa Surabaya, Lampung, atau Bintaro mungkin, atau Bandung? Ya rencana kedepannya sih kita bakalan mau untuk buka cabang. Tapi untuk di mananya, kira-kira di mana ya? Dan untuk kedepannya lagi kita juga mau banget untuk jadi brand leader di mana setiap orang yang berpikir Taiwan food, ya pilihannya cuma Rauhe doang. Soalnya we're going to be the best Taiwan restaurant in Indonesia. Jadi stay tune semuanya ya. Udah kebayang sekarang Sobat 7 gimana caranya ngebangun bisnis F&B di era zaman sekarang? Semoga bermanfaat ya. Gue Naldi pamit undur diri and see ya in Rauhe.